Allahu 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 Allah Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami muliakan. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kita tidak melanjutkan di surat An-Nisa. Malam ini kita mengkaji di surah As-Saffat. Kita awali dengan ayat yang ke-100 ya. Surat As-Saffat kita awali ayat yang ke-100. Ini menceritakan tentang kurban ya. Ayat ini membahas tentang masalah kurban, kejadiannya Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat dermawan, yang sangat sayang kepada masyarakat. Jadi dalam kisah, dalam sejarahnya, beliau tidak pernah makan sendirian di rumah. Jadi setiap pagi, siang dan malam ketika beliau makan, beliau mengundang minimal 20 orang masyarakat. Ini tiap hari beliau lakukan. Bahkan beliau pernah berkurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin, yaitu 300 ekor onta, 1000 ekor kambing. Jadi 300 ekor onta, 1000 ekor kambing ini dilakukan pada satu ketika, dan itu dibagi kepada fakir miskin. Sehingga Allah memberi gelar kepadanya dengan gelar Khalilullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Seraya malaikat pun kagum kepada dermawannya Nabi Ibrahim. Sehingga satu ketika orang-orang datang kepadanya menanyakan tentang dermawannya, beliau mengatakan, "Lau kana li ibnun laudzabihuka fillah." Andai kata bagiku diberikan seorang anak, tentu akan kusembelih karena perintah Allah. Pada waktu itu beliau belum punya anak, dan lama beliau tidak punya anak dari 2 istri. Apakah pada istrinya Sarah dan pada istrinya Hajar. Kedua-duanya beliau tidak diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktu itu Ibrahim sudah pada tua. Namun beliau tidak bosan-bosan untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikan kepadaku seorang anak yang soleh. Ini berkali-kali beliau bermohon kepada Allah dengan penuh khusyuk dan tadarruk. Artinya permohonannya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala tentu disertai amalan. Ya, disertai amalan. Makanya seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud satu ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayu du'ai asma'u?" Kapan doa yang diterima? Kapan doa makbulah? Nabi menjawab, "Jawful laili wa duburas salah."
Jauful laili yang pertama doa tengah malam, yaitu doa habis sholat tahajud. Ini doa makbulah. Yang kedua dubura sholat, yaitu doa setelah sholat fardu. Kenapa doa setelah sholat merupakan doa makbulah? Karena kita berdoa setelah kita beramal kepada Allah. Makanya di surah Al-Fatihah Allah menjelaskan kepada kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami sembah dan padamu juga kami minta tolong. Artinya setelah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu daripada sembah Allah yaitu sholat. Makanya doa setelah sholat merupakan doa makbulah. Jadi begitu pula Nabi Ibrahim, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beliau beramal kepada Allah. Beliau tawasul dengan amalannya sendiri. Apa amalannya muslimin sekalian? Beliau menyembelih 300 ekor onta dan menyembelih 1000 ekor kambing untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Itu amalan beliau. Jadi setelah amal beliau yang seperti itu, lalu beliau bermohon kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikan kepadaku seorang anak yang soleh. Bapak Ibu muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pun tak langsung Allah menerima doanya. Tak langsung Allah membalas doanya. Lama kemudian, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah menerima doanya Nabi Ibrahim. Allah menyampaikan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang soleh, seorang anak yang santun. Artinya sangat-sangat santunnya Nabi Ismail. Jadi lama setelah beliau berdoa, Allah mengabulkan akan doanya dengan katanya Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Allah menyampaikan kabar gembira kepadanya dengan seorang anak yang sangat-sangat santun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi, Pak? Apa yang terjadi? Falamma balagha ma'hu sa'ya, maka manakala sampai bersamanya Ismail itu saya. Saya adalah orang yang sudah bisa berjalan dan sudah bisa membantu orang tuanya menjelang remaja. Ya, seorang anak menjelang remaja. Qila balagha sab'i sinina. Dikatakan orang dia berumur 9 tahun. Wa qila salasa asyarata sana. Juga ada dikatakan 13 tahun. Jadi ada dua pendapat tentang umurnya Ismail. Ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Jadi ketika Ismail berusia 13 tahun, orang sangat ganteng, sangat cantik. Qala Ibrahim berkata kepada anaknya, Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai anakku. Ini panggilan kasih sayang Bapak Ibu sekalian. Ya bunayya, wahai anakku. Sesungguhnya diriku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Fandur maza tara, maka bagaimana pendapatmu? Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim pada malam 8 Dzulhijjah tadi malam, beliau bermimpi. Datang seseorang kepadanya dan mengatakan, Ya Ibrahim, uf binadrika. Hai Ibrahim, tunaikan dengan janjimu. Apa janjinya muslimin sekalian? Dahulu ketika beliau menyembelih 300 ekor onta dan 1000 ekor kambing, ketika orang-orang bertanya kepadanya, dia pun mengatakan pada waktu itu,
lau kana li ibnun laudabbihuka fillah. Andai kata diriku diberikan seorang anak laki-laki, akan kusembelih karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya. Maka pada malam tarwiyah ketika anaknya berumur 13 tahun, datang dalam mimpinya, Ibrahim, binadrika, tunaikan dengan janjimu. Jadi pada pagi hari beliau masih ragu, apakah mimpi itu datang daripada Allah ataupun datang daripada syaitan. Maka dikatakan dengan tarwiyah, yaitu malam ragunya Nabi Ibrahim. Beliau tak melakukan apa-apa, tidak ada action pada waktu itu. Namun malam ini, malam Arafah, beliau bermimpi lagi, malam 9 Zulhijjah. Ya Ibrahim, binadrika. Hai Ibrahim, tunaikan dengan nazarmu, tunaikan dengan janjimu. Ketika 2 kali berturut-turut beliau bermimpi, beliau yakin bahwa itu mimpi bukan datang daripada syaitan, tapi mimpi datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pagi harinya Ibrahim pun mendekati anaknya. Langsung bertemu dengan anaknya Ismail dan mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fandur maza tara." Wahai anakku, bahwa sungguh diriku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Nah, jadi adalah ruyah anbiya, wa ruyal anbiya haqqun wa af'aluhum bi amrillahi ta'ala. Mimpi anbiya adalah benar, Pak. Ya, jadi mimpi para nabi termasuk Nabi Ibrahim adalah mimpi yang benar. Sementara perbuatannya itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim tidak otoriter, Pak. Walaupun itu memang sudah jelas perintah Allah, namun beliau dengan lembut mengatakan kepada anaknya Ismail, "Fandur maza tara." Maka bagaimana pendapatmu tentang mimpiku itu? Apakah kamu menerima atau kamu menolak? Ini terserah kamu, wahai anakku. Kira-kira seperti itu katanya Ibrahim, ya. Jadi beliau bermusyawarah, berjinak-jinak dengan anaknya tentang perintah tersebut. Waqala, namun berkata Ismail. Ya, Ismail menjawab pertanyaan sang ayah. Ya. Apa katanya? Ya abati, if'al ma tu'maru. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abadi, wahai bapakku. Ya, wahai bapakku, laksanakanlah apa yang diperintahkan itu. Laksanakanlah. Jadi beliau sami'na wa ta'na kepada ayah, Pak, langsung terima dengan tulus. Satajiduni, engkau akan mendapati diriku insyaallah minas sabirin, setengah daripada orang-orang yang sabar. Jadi beliau menerima. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ismail itu anak yang soleh, sebagaimana doanya Ibrahim tadi. Apa doa Ibrahim, Pak? Rabbi habli minas solihin. Ya Tuhanku, berikan kepadaku seorang anak yang soleh. Ini doanya. Allah mengabulkan dua. Yang pertama, Allah kabulkan memang dia punya anak. Kemudian juga Allah kabulkan anak yang soleh, bukan anak sembarangan, ya, anak yang soleh. Ya, makanya di ketika itu kan konsekuensi yang sangat berat. Ya, nyawa melayang. Ya, nyawa. Kalau mimpi misalnya aku akan sekolahkan kamu ke luar negeri, kan? Aku mimpi akan sekolahkan kamu ke Jakarta atau ke apa, boleh-boleh saja. Tapi mimpi akan kusembelih dirimu. Ya kan? Tapi dengan kesolehannya Ismail menjawab, if'al ma tu'maru. Laksanakan wahai ayah apa yang diperintahkan. Engkau akan mendapati diriku insyaallah minas sabirin, setengah daripada orang-orang yang sabar.
Jadi beliau menerima dengan lapang dada apa yang dikatakan oleh ayah yang dia dapat dalam mimpinya. Bapak Ibu sekalian, falamma aslama watallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim, maka manakala keduanya Ibrahim dan Ismail menyerahkan diri kepada Allah, Ibrahim hanya satu-satunya anak laki-laki dan lahir pun ketika dia tua. Namun sami'na wa ta'na kepada perintah Allah. Ismail hanya satu-satunya dia sebagai anak, tapi karena perintah Allah keduanya sepakat aslama. Beliau menerima apa? Kedua-dua mereka menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Khadi'an wa inqadan, ya. Khudu' kedua-duanya. Ya, dan menerima keputusan kedua-duanya. Li amrillahi taala, bagi perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tallahu lil jabin, dan Ibrahim pun meletakkan pisaunya di pipinya Ismail. Ya. Wa kana zalika, dan adalah demikian di Mina, Pak, kejadiannya. Wa marras sikina, dan melalukan akan sikin ala khalqihi, di atas halkahnya Ismail. Sikin diletakkan pada lehernya Ismail. Falam tu'mal syai'an, lalu tak melakukan akan sesuatu bimani minal qudratil alihah, ya, karena tercegah daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pisau yang sangat tajam, dia belah batu, terbelah batu, tapi tak terbelah leher. Namun kedua-duanya sudah pasrah, Pak. Pisau sudah di lehernya Ismail. Ismail pun menerima dengan lapang dada. Ibrahim berdoa kepada Allah. Yang pertama apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma haza minka wa ilaika wa taqabbal minni ya karim. Ketika disembelih dan kedua-duanya tidak memejam mata, Pak. Kedua-duanya tidak memejam matanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, lalu kami panggil, kata Allah, wahai Ibrahim. Nah, ketika itu bismillah, Allah memanggilnya, Pak. Wa nadainahu ayya Ibrahim, kami panggil Ibrahim itu, wahai Ibrahim. Qad sadaqta ru'ya, Anda sungguh telah membenarkan akan mimpi. Qad sadaqta ru'ya, sungguh Anda telah membenarkan akan mimpi. Bima ataita bihi, dengan apa yang telah kau lakukan dengannya. Min amrid dabihi, daripada perintah dabih, perintah menyembelih. Inna kadzalika najzil muhsinin, bahwa sungguh yang demikian itu adalah pembalasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal balaul mubin, sungguh ini sembelihan yang diperintahkan adalah merupakan cobaan yang sangat nyata. Jadi ini cobaan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Ketika itu fadainahu bidhibhin adzim, dan kami tebus. Nah, kami tebus akan perintah itu dengan sembelihnya, yaitu Ismail, bidhibhin adzim, dengan kibas yang besar. Jadi ketika benar-benar dia menyembelih, putus lehernya, ternyata yang putus seekor kibas.
dan Ismail berdiri seperti biasa di samping ayahnya. Kibas itu Bapak Ibu sekalian minal jannati. Kibas itu adalah daripada surga. Kibas yang pernah dikorban oleh Habil dulu. Kibas itulah ya yang diantarkan oleh malaikat ke hadapan Nabi Ibrahim di Mina. Kibas itulah yang disembelih. Jadi yang tadi beliau yang beliau sembelih bukan kibas, langsung Ismail. Tapi ketika putus adalah kibas. Ismail berseperti biasa. Wa tarakna alaihi fil akharin, dan kami abadikan. Nah, jadi kejadian itu, kejadian Ibrahim menyembelih Ismail, kami abadikan kata Allah fil akharin, pada orang-orang yang akan datang. Sehingga sampai hari ini terabadilah kejadian pada waktu itu. Sehingga kalau memang Ismail yang putus pada hari itu, mungkin hari ini kita akan menyembelih seorang anak laki-laki menjadi syariat. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, tidak terjadi itu. Namun yang tersembelih adalah seekor kibas. Salamun ala Ibrahim, sejahtera di atas Nabi Ibrahim. Kazalika najzil muhsinin, yang demikian itu pembalasan kepada orang-orang yang berbuat baik bagi diri mereka. Innahu min ibadinal mu'minin, bahwa sungguhnya Ibrahim adalah sebahagian daripada hamba kami yang mukmin. Ya. Nah, jadi ayat surah As-Saffat ayat yang ke-100 sampai 111 ini menceritakan tentang kisah penyembelihan Ibrahim akan anaknya Ismail, dan Allah menggantikan dengan seekor kibas. Jadi Bapak Ibu sekalian, sengaja saya angkat ini pada malam ini. Jangan kita berpikir bahwa ini cerita dongeng-dongeng belaka. Ini dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat ayat yang ke-100 sampai 111, ini menceritakan tentang masalah kurbannya Ibrahim, dan ini diabadikan Allah sampai hari ini kepada kita. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Ya, kami abadikan, kami kekaikan atasnya pada orang-orang di kemudian hari. Saya rasa demikian.